satu masakan dapat diterka dari rasanya. Baik buruknya seorang insan bisa dilihat dari tingkahnya. Shalom, buenos dias, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, tanggal 9 April 2020. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan kami yang baik, yang maha mulia, yang selalu ada bagi kami setiap saat, setiap waktu, di mana kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas tidur yang nyenyak, atas pagi yang cerah dan segar. Biarlah kami semangat dalam hari ini melayani Tuhan dan melakukan pelayanan kami kepada sesama kami. Termulialah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman ini membawa kami lebih dekat kepadamu. Muliakan Engkau dan hidup dalam kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terhormat, kita akan masuki pelajaran renungan pagi kita. Judulnya adalah melangkahi garis batas. Ayat hafalan pada pagi ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kristus tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan melayani dua tuan, tetapi dia tidak bisa. Perhatian untuk Allah dan perhatian untuk Mammon tidak mempunyai persesuaian, di mana kata hati orang Kristen mengamarkannya untuk menahan diri, menyangkal dirinya, berhenti. Disitulah langkah-langkah dunia melewati garis untuk memanjakan kecenderungannya. Di satu pihak terdapatlah para pengikut Kristus yang menyangkal diri, di pihak lain adalah pencinta dunia yang memanjakan diri, menjadi kaki tangan kepada kebiasaan, ikut serta dengan tingkah laku yang tidak karuan, dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang terlarang. Ke pihak pencinta dunia itu orang Kristen tidak boleh pergi. Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Tidak ada kelas menengah yang tidak mengasihi Allah atau tidak melayani musuh kebenaran. Kristus harus tinggal di dalam diri pada para wakilnya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan berperan melalui kecakapan-kecakapan mereka. Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya. Mereka harus berperan dengan rohnya. Kemudian bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka. Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah berada dalam pengendalian kuasa lain, mendengar suara lain yang usulnya sama sekali berbeda dengan sifatnya. Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia di pihak musuh sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan. Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus ikut dengan persekutuan iblis dan selalu berada di pihaknya, mereka membuktikan diri menjadi musuh-musuh Kristus. Mereka mengkhianati kepercayaan yang suci. Mereka membentuk suatu hubungan antara iblis dan tentara-tentara yang benar, agar melalui perantara ini, musuh itu senantiasa bekerja untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus. Kubu perbuatan buruk yang paling kuat di dunia ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan, melainkan kehidupan yang sebaliknya kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia, tetapi di mana satu dosa dipelihara, satu sifat buruk dimanjakan kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam melawan pencobaan yang sangat besar. Bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing curam adalah salah satu dari umpan
yang paling berkuasa untuk berdosa. Orang yang diberkati dengan konsepsi kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang tinggi, namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci, telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi suatu pikatan kepada dosa. Kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati dan kebaikan bisa menjadi umpan iblis untuk memikat jiwa-jiwa lain ke tebing curam kehancuran hidup ini dan hidup yang akan datang. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 106 dan 107. Saudaraku yang dimuliakan dalam nama Yesus, kita harus memahami dari renungan pagi ini bahwa tidak ada dua Tuhan dalam hidup kita manusia. Hanya satu Tuhan yang harus kita hormati, kita turuti, kita puji, kita muliakan dan kita sembah, yaitu Tuhan Allah kita yang maha mulia. Bila kita berusaha untuk menyenangkan sesama manusia dengan menjadikan diri kita sebagai perantara atas kehendak Allah dan pandangan manusia untuk bisa beriringan dalam satu kesatuan, maka kita sudah menjadikan diri kita di bawah dua Tuhan, dan ini tidak akan pernah bisa sejalan. Pada dasarnya kita harus menjadi seorang yang memilih Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita yang menghidupkan kita, sebagai Tuhan atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dan memberikan kepada Tuhan Yesus diri kita sepenuhnya, sehingga bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus Kristuslah yang hidup di dalam kita. Hal ini akan membawa kita pada pembatasan yang tepat, di mana kita tidak lagi ragu-ragu untuk mengatakan tidak pada kehendak manusia, mengatakan tidak pada hasutan iblis, mengatakan tidak untuk hal-hal yang sepele atau yang besar, yang kecil sekalipun, yang akan menjauhkan kita dari kebenaran Kristus. Ini adalah satu hal penting di mana kubu pertahanan kita, di mana kita sebagai orang yang berdosa akan berada pada satu titik. Kita akan ditinggalkan oleh Allah. Kita akan jauh dari kehendak Tuhan. Kita akan menderita. Tetapi bukan itu yang paling menghancurkan keselamatan dalam hidup kita. Yang paling merupakan kita dari kehidupan yang kekal. Yang paling menakutkan dari kehidupan manusia adalah ketika kita kelihatan berbudi luhur, ketika kelihatan kita sebagai seorang manusia terhormat, ketika kelihatan kita sebagai orang yang memuliakan Tuhan dan hidup dalam kemuliaan itu, tetapi ternyata ada satu dosa yang kita pelihara dalam hidup kita. Ada satu sifat buruk yang kita manjakan dan kita tidak lepaskan. Kita serahkan untuk kita buang sehingga kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudaraku, jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita merasa sudah berada pada keselamatan, padahal masih ada satu dosa. Dosa terkecil sekalipun yang kita pertahankan, kita pelihara, dan kita biarkan menguasai hidup kita. Itu akan membawa kita jatuh tergelincir jauh dari kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Baiklah kita paham hal ini dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan saja. Baik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah renungan pagi ini membawa kami pada satu pemahaman bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menyerahkan jiwa, hati, pikiran, tubuh, dan segala kehendak kami
hanya kepadamu saja. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, hidup dalam kebenaran, dan tidak mau dihasut oleh iblis untuk melanggar aturan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, sekecil apapun itu, sehingga kami tetap berada pada batas yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Kami tahu, kami sadar Tuhan, kami tidak bisa menjaga diri kami untuk tetap hidup dalam roh yang penuh penurutan. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan, sebagai daging, tetapi kami percaya, biarlah Tuhan setiap saat, setiap detik Engkau mengingatkan kami untuk tetap berserah kepadamu, mengakui dosa kami, dan mohon ampun kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kedua tangan saling menjabat, bukan mengepal saling memukul. Sesama insan saling menghormat, bukan menghantam saling memukul. Bonjour, Horace.